Hai, selamat datang di Getting Close with Psychologist. Masih bareng saya Ihsan. Episode kali ini kita akan ngobrol tentang masyarakat pertama yang ditemukan oleh manusia. Ketika masyarakat itu hilang, biasanya akan berdampak buruk pada seorang manusia. Apa itu? Masyarakat tersebut sering kita dengar sebagai keluarga. Kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah malang melintang ketika berbicara tentang keluarga. Beliau sangat ahli sekali, Mas Carolus. Apa kabar, Mas Carolus? Baik, Pak Ihsan. Senang sekali loh bisa datang dan sudah mau memenuhi undangan saya kali ini ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Ya, terima kasih atas undangannya dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Terima kasih juga atas perjumpaan ini yang sangat bagi saya sangat berguna untuk kita semua. Mas Karol, kalau ngobrol-ngobrol tentang keluarga nih kan, Mas Karol ini terkenal sebagai seorang istilahnya family therapist ya. Jadi yang mengobati konselor keluarga. Konselor keluarga. Ya. Kita pengen tahu sebenarnya seberapa penting sih kehadiran sebuah keluarga bagi kehidupan seorang manusia. Katanya kalau keluarganya berantakan, katanya kehidupan seseorang pun juga akan berantakan katanya kehidupannya. Nah, seberapa penting sih arti sebuah keluarga bagi seorang manusia? Ya, bicara soal keluarga tentunya adalah sesuatu yang relevan, menarik dan aktual kalau dibicarakan karena bahannya tidak akan pernah habis ya, apalagi bicarakan keluarga kita juga. Nah, yang pertama kalau kita melihat keluarga itu adalah sekolah yang pertama dan utama dalam hidup ini. Ya, seperti yang dikatakan tadi, awal mulai manusia berjumpa adalah keluarga. Justru dari keluarga itulah kita bisa melihat siapa pribadi ini terlahir dari keluarga apa dan bagaimana dia hidup, dibesarkan dan kemudian dia akan menjadi mandiri dan menjadi orang yang berkualitas dalam hidupnya. Jadi sekali lagi dalam hidup keluarga, kalau saya melihat dari keseluruhan apalagi keluarga di zaman modern seperti ini, tentunya banyak tantangan, banyak persoalan yang perlu kita cermati. Ada yang menarik buat saya ketika Mas Karol bilang itu menjadi sebuah sekolah pertama bagi manusia ya. Nah, namanya sebuah sekolah itu kan mencetak misalkan anak mau jadi A, mau jadi B, tergantung sekolah tersebut. Nah, kalau keluarga menjadi sekolah pertama, sebaiknya itu sebenarnya apakah ada nilai-nilai yang cukup esensial yang seharusnya semua keluarga miliki sehingga seorang manusia bisa berkembang dengan baik? Ya, pasti tentu dengan melihat dari keluarga-keluarga ya Pak Ihsan ya, dan juga keluarga sekarang kalau kita melihat mengapa keluarga itu menjadi pokok dalam kehidupan kita. Ada dasarnya yang pertama kita cermati, yang penting dalam keluarga itu pembentukan karakter sebenarnya. Kalau saya begini saya nggak punya karakter, berarti saya nggak pernah sekolah. Karakternya ada sih, cuma tidak jelas. Saya maksudnya itu, cuma kan saya nggak enak aja bilang sendiri. Karakter itu ada dua hal sebenarnya kalau kita mencermati. Pendidikan karakter tuh yang pertama kalau orang mengenal sekarang hanya karakter building ya. Padahal ada yang harus kita cermati yaitu ada karakter first. Karakter? First, ya, di mana karakter yang pertama mulai. Oke, seperti apa itu maksudnya? Karakter first itu karakter di mana nilai-nilai yang ditransformasi atau yang diturunkan dari orang tua atau dari keluarga itu. Misalnya contoh ya, kalau kita melihat anak yang pertama ini kayak bapaknya ya, mirip. Anak kedua kayak ibunya. Nggak mungkin anak ketiga kayak tetangganya ya, nggak mungkin. Tapi anak pertama, anak kedua itu pasti ada yang mirip. Nah, kalau dalam bahasa psikologi itu psikogenetika, gen, ya, dan itu karakter itu nanti kalau kita cermati. Misalnya kalau kita merefleksikan ya, dalam diri kita, kok ada karakter-karakter yang mirip dari ayah saya, dari ibu saya, atau bahkan ada combine, ada keduanya ada. Disitulah nilai-nilai yang pertama yang maka disebut karakter first. Dan 80% pribadi seseorang itu dibentuk oleh karakter first. Baru nanti karakter building, mau yang mau dikehendaki, mau dibangun, karakter seperti apa kalau yang anak ini belum punya. Maka adalah pendidikan karakter. Tapi karakter first sudah ada. Jadi karakter first adalah sesuatu yang genetik begitu? Genetikal. Ya. Dan itu akan semakin ditumbuhkan dalam pendidikan dan pendampingan anak di dalam keluarga masing-masing. Interesting. Ya, sangat menarik. Maka ini ada seringkali rancu kalau kita ada pendidikan karakter itu seakan-akan kita tidak punya karakter. Padahal kita sudah punya karakter sejak sononya sudah ada bibit dia dilahirkan dalam keluarga itu. Maka perkawinan di dalam keluarga itu pribadi itu punya dari kualitas masing-masing. Maka orang Jawa bilang istilahnya bibit, bobot, bebek. Bibitnya baik, bobotnya dan juga bobotnya. Tapi suka makan bebek goreng gitu ya? Iya. Masih lumayan bebeknya. Ada B-nya ya. Kalau tidak ada B-nya ada enak gitu. Tapi
Tapi sungguh dalam hal keluarga ini saya katakan tadi dalam karakter ini yang perlu kita. Nah, sekarang bagaimana pendidikan nilai hakiki di dalam keluarga itu yang perlu kita usahakan di dalam keluarga. Tapi saya menarik karena itu menjadi hal yang baru, especially buat saya ketika mendengar istilah character first. Itu menjadi sebuah karakter yang istilahnya by default yang pertama, sudah ada di sana. Mungkin dari ayahnya atau ibunya. Gitu kan. So ketika katakan seperti ini, ketika character first menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia sebelum character building. Kalau misalkan ada seorang anak, dia tumbuh katakan menjadi seorang anak yang bermasalah begitu dalam usia-usia dini gitu kan. Nah, apakah dalam kasus seperti itu kita bisa katakan bahwa sebenarnya anak ini tidak bersalah? Itu disebabkan ya karena mungkin orang tuanya salah, karena turunannya salah gitu. Mungkin ada, saya nggak tahu misalnya ketika anak itu menjadi seorang kriminal karena mungkin sudah bawaan orang tuanya mungkin pernah melakukan kriminal atau seperti itu. Nah, dalam kasus-kasus yang seperti ini, apakah anak bisa terbebas ketika dia melakukan sebuah tindakan kriminal? Kita bisa memberikan alasan itu bukan karena dia, karena mungkin turunannya dia, karena karakter first-nya dia. Yang pertama kita mencermati dulu persoalan-persoalan yang nampak atau yang muncul di dalam anak pribadi anak itu. Kalau kita melihat sementara ya dalam perjalanan perkembangan, gimana pengaruh yang mempengaruhi anak pribadi anak itu. Kalau misalnya anak itu masih usia dini, masih sekolah dasar, itu keluarga sangat berpengaruh, perannya kuat. Tapi ketika sudah mulai masa remaja, itu teman sebaya sudah mulai pengaruh. Jadinya keluarga sama remaja atau pengaruh lingkungan itu sama kuatnya. Nah, nanti kalau sudah mulai dewasa lagi, itu pengaruh sosial lebih kuat daripada keluarga. Jadi di mana nanti ketika anak itu sudah bisa bertanggung jawab dalam arti tertentu ya, misalnya ketika dia melakukan dengan bebas, tapi dia belum bisa bertanggung jawab, tidak bisa kita katakan kriminalisasi. Tapi ketika dia sudah mulai bertanggung jawab, misalnya contoh ya, yang bertanggung jawab harus orang tuanya kalau masih anak kecil di bawah umur, apalagi dengan undang-undang di mana dia masih diatur oleh undang-undang. Tapi ada yang menarik tadi bahwa ketika anak sudah masuk ke masa remaja, kemudian di sana apa tadi katanya pengaruhnya lebih banyak dari sama kuat sama remaja sama keluarga. Nah, lalu dalam konteks seperti itu, dalam arti kata bahwa keluarga sudah tidak menjadi penting lagi. Keluarga masih penting. Tahan dulu, kita akan ada yang mau lewat ini. Tahan dulu, itu sangat menarik buat saya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan tetap ngobrol-ngobrol bersama Mas Carol. Tetap di Getting Close with Psychologist. Mom, I willing it. No, Lily. I willing. I listen not. Talk to the hand. Stupid hand. F you. Don't talk to your mother. I hate you. Katie Hopkins has gone head-to-head with Peaches Geldof on This Morning, battling it out in a debate about attachment parenting. AP, attachment parenting, is just one step away from CRAP, crap parenting. And I think it's really important that we recognise that we do have children, but we are the parents. But Katie, you come on here to be controversial. You've spoken for quite a long time, Peaches, so I'm just going to speak Peaches, for a you've had your moment. shot for the minute. We've got to let her talk. But literally anything I say, she's just going to have a determined controversial Katie Hopkins Let's regroup answer. in a minute. Let's see what she says. And All right, we'll it just means nothing. It's absolutely meaningless. Well, she's what got you to say, have a but point go of view. for it. You have to allow her a point of view. I will. That's her raison d'etre, isn't it? She's well, she has a point of view. She for the Sun. speaks. A lot of people agree with Katie on some of the All things right, she says. let's go for it, Katie. No. Wait. Let's just stop and let's hear what she's got to say. Halo pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Getting Close with Psychologist. Masih sama saya, Isan. Video yang barusan sangat menarik, adalah sebuah fenomena yang sangat sering kita jumpai, adanya perseteruan antara anak dan orang tua. Mas Karol, tadi sebelum kita break, kenapa sih kok selalu banyak sih yang namanya percekcokan dalam sebuah keluarga? Biasanya nih isu-isu yang masa-masa kritis lah begitu. Itu pada masa anak-anak itu masuk ke fase remaja.
Nah, di situ sangat rentan keluarga mengalami, istilahnya keluarganya yang tadi surga jadi neraka, yang neraka saya nggak tahu di atas neraka apalagi gitu Mas ya. Nah, kita pengen tahu kenapa sih kok pada masa-masa remaja ini keluarga bisa seolah-olah bisa jadi kayak neraka berubah. Sering banyak percekcokan antara orang tua dan anak, especially gitu. Bisa jadi ada beberapa hal yang kalau kita mencermati persoalan ini, karena kalau kita melihat dari persoalan yang itu sendiri yang sering muncul dalam keluarga itu dia dari beberapa hal aspek. Kalau kita lihat dari aspek mungkin pola asuh orang tuanya yang otoriter, ya, atau yang permisif. Apa itu? Itu menarik. Apa orang tuanya lulusan militer sehingga otoriter? Itu maksudnya bagaimana, Mas? Biasanya kita melihat sering dikenal dengan pola asuh anak itu ada 3 atau 4 ya. Yang pertama ada otoritarian, yaitu otoriter, di mana itu kontrol yang kuat tapi dukungan lemah. Jadi orang tua ngontrol kemana-mana, anak itu dikontrol, sehingga anak tua yang tidak mau dikontrol ya jadi orang terkekang. Jadi misalkan kalau misalkan role di situ banyak peran, barang hukuman dan sebagainya. Itu mungkin pola asuh seperti pola itu, yang otoriter ya. Itu ketika anak sudah besar pun masih tetap diterapkan mungkin. Ya karena itu pola asuh. Mungkin juga orang tuanya sendiri waktu zaman dulu dia masih kecil juga mengalami yang sama, sehingga double message, pesan ganda terjadi dalam dirinya. Ketika dia menjadi seorang ayah, secara tidak langsung atau tidak sadar dia melakukan itu kepada anaknya. Itu yang namanya double message ya. Itu saya ada yang menarik buat saya ketika berbicara tentang pola asuh seperti ini, karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya jumpai gitu. Ketika dia misalkan pengen kuliah A gitu ya misalkan, tapi orang tuanya nggak mau, oh kamu harus jadi B, padahal anaknya sudah umur 20-an. Walaupun setelah itu pun kadang-kadang anaknya itu, saya tuh pengen misalkan kuliah ke luar negeri gitu, tapi orang tua enggak, udah nanti saya susah nyari kamu atau saya kangen gimana nanti, udah kamu dalam negeri saja. Tapi pada anak itu punya potensi untuk dieksplorasi. Apakah ini mencerminkan pola asuh orang tua yang otoritarian, Mas? Betul, Pak Ihsan. Jadi pola asuh yang otoriter itu salah satunya kecenderungan dia mengontrol. Maka tadi kontrol kuat. Berbeda dengan yang pola asuh permisif, di mana itu dukungannya kuat tapi kontrolnya lemah. Jadi ini kebalikannya. Kebalikan. Ekstrim yang satu itu kontrol karena segala sesuatu harus orang tua. Karena aku yang punya uang yang menyekolahkan kamu, maka kamu ikut aku, nurut aku. Itu sangat menarik. Itu salah banyak satu saya yang jumpai terjadi. orang tua berbicara. Dan ini pasti nanti anaknya tuh dalam perkembangan psikologisnya juga bermasalah dalam perjalanan waktu ketika orang tuanya tuh bersikap otoriter. Sementara yang permisif yaitu dia lebih kuat dukungannya tapi kontrolnya lemah. Di mana segala sesuatu dukung. Apa saja boleh, pokoknya kamu apa saja silakan. Jadi tapi tidak ada kontrol. Apapun yang mau dilakukan anak, oke saja. Iya, jadi yang permisif itu juga tidak baik. Lalu apa yang baik? Mungkin karena ada kelemahan ya, mungkin yang tadi saya teruskan untuk yang permisif tadi mungkin karena kelemahan di situasi Indonesia seperti ini, khususnya hidup keluarga di kota-kota metropolitan, di mana orang tua itu ya, kebanyakan keluarga muda itu pasti tinggalnya tidak dalam kota besar, tapi kebanyakan di Jabodetabek ya, sekitar itu. Mereka modelnya BP7, berangkat pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan, pikiran pusing-pusing ya. Masih sebenarnya guru bahasa Indonesia atau family counselor sih. Jadi artinya mereka begitu perjumpaan dengan anak begitu sedikit, maka dia tidak mampu untuk bisa mengasuh dengan baik, maka kebanyakan titipkan orang tua atau orang tuanya atau membantunya. Akhirnya perjumpaannya tidak berdaya mendidik, maka apapun yang diminta anak diberikan karena sempat memberikan sesuatu secara efektif, tetapi lebih memberikan sarana prasarana fasilitas sehingga apa-apa sih dibiarkan. Tapi itu menjadi ada sebuah fenomena seperti ini. Oh iya, betul. Ini kebanyakan seperti itu sekarang. Karena keluarga muda mau tidak mau kontrol kepada anak itu sedikit. Karena impersonal, hubungannya lewat telepon, ya. Nah, betul. Seperti tidak sempat impersonal ya. Itu yang terjadi, maka pergeseran keluarga-keluarga yang boleh saya katakan pertumbuhan di luar kota ini menjadi harus kita cermati. Maka pola permisif itu yang seringkali kecenderungan ke situ. Ada sebuah kasus seperti ini. Seorang anak muda bercerita, dia mengatakan bahwa sebenarnya apa yang saya mau, saya bisa dapatkan. Even saya beli mobil Ferrari, saya bisa dapatkan. Tapi ada sebuah pernyataan yang buat saya sangat menarik. Anak ini sampai dia bilang, saya bosan dengan kekayaan yang saya miliki. Karena apa? Dari kecil hingga saat ini, saya selalu hidup dengan uang yang tidak pernah ada habisnya. Tapi ada sesuatu yang saya rindukan dan saya tidak pernah dapatkan dalam hidup saya. Betul. Saya tidak pernah
mendapatkan kehangatan ngobrol bareng dengan orang tua. Menurut dia ini sesuatu yang sangat mahal dan lebih berharga dari uang yang pernah dia dapatkan. Betul, saya setuju itu. Jadi ada needs yang tidak terpenuhi dalam pribadi anak itu, kebutuhan untuk dicintai. Itu sebuah kebutuhan? Kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh, misalnya dia harus punya tangki cinta di mana orang tuanya. Saya suka istilah tangki cinta. Itu berapa ribu liter? Tangki cinta itu soal istilah saja. Yang pada dasarnya tangki cinta itu di mana tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh terlalu lebih. Ya pas lah. Kalau cinta tidak terlalu berlebih, terlalu jadi manja anak itu. Saya suka, Mas. Ini tangki cinta akan kita eksplor lebih jauh ya. Jadi kita nggak mau terlalu banyak, terlalu lebih ya. Tapi kita akan break dulu sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Getting Close with Psychologist. Terima kasih pemirsa, masih di Getting Close with Psychologist. Masih bareng saya Ihsan. Mas Karol, tangki cintanya menarik loh Mas. Saya hampir bocor tangki cinta saya. Ya, itu yang sering kali ditanyakan oleh, kalau saya seminar, banyak mereka yang pengikut menanyakan apa sih sebenarnya tangki cinta di dalam misteri itu. Tangki cinta sebenarnya kalau dicermati betul-betul ya, itu sebenarnya hanya sebuah analogi aja untuk menjelaskan bahwa kalau cintanya kekurangan di dalam keluarga itu, anak itu, pribadi itu, dia akan selalu mencari cinta untuk mendapatkan cinta. Makanya seringkali terjadi ada istilah Arjuna mencari cinta. Seorang cowok punya pacar lebih dari satu. Ya karena ingin mendapatkan cinta, bahkan sudah menikah pun tidak cukup satu pasang, maka dia selingkuh mana-mana ya. Maka menjadi seringkali mengatakan, waduh selingkuhan saya, selingkuh lagi, saya pusing nih. Itu berarti ada masalah dengan tangki karena cinta. Soal cintanya soal rawan, karena di mana kurang mendapatkan cinta maka kebutuhan itu selalu terbawa sampai dewasa. Ingat waktu dulu ada kisah Sumanto ya, yang dulu pernah memakan manusia itu, karena memang dia juga tidak pernah mendapatkan cinta dari orang tuanya, dari keluarganya. Wow, seorang Sumanto kalau ditarik balik jadi sebegitu penting arti sebuah keluarga. Kurang, Iya. Jadi kalau orang tangki cintanya itu kurang, dia akan terus mencari. Nah kalau saya terus dicari, itu bagaimana Mas? Itu sebaliknya yang terjadi, kebanyakan cinta. Tangkinya udah luber tuh. Tapi juga tidak benar kalau kelebihan tangki cinta juga, maka tuh pas. Harus pas ya, harus pas. Nah, berbicara tentang tangki cinta yang pas, tadi kita sudah berbicara ada pola asuh yang sangat otoritarian, otoriter ya. Ada yang sangat permisif. Ya permisif. Satu nggak boleh, pokoknya saya mengatur semua. Yang satu lagi kontrol ya, satunya terlalu dukungan kuat. Nah, kita pengen tahu ada nggak sih yang di tengah-tengah ini, yang pas gitu pola asuh? Ada, dan itu memang yang disarankan oleh para psikolog biasanya untuk mendidik anak. Apa itu? Otoritatif, di mana ada paduan antara yang otoriter tadi, kontrol, dan ada yang permisif, artinya dukungan. Jadi antara dukungan dan kontrol itu sama kuatnya, di mana diberi kebebasan tapi juga diberi batasan, ya kan? Supaya anak ini bagaimana dia lebih tahu, supaya bisa memahami, maka di situ ada fungsi demokratis, diajak bicara, ada keterbukaan, menghargai perbedaan, dan di situ letaknya juga di mana anak kalau sudah mulai dewasa, di mana dia ada keputusan-keputusan dan diajari untuk bagaimana dia bertanggung jawab atas keputusannya itu dan pilihannya itu. Ini yang sering terjadi. Maka ada dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang bagus, decision making dan decision maker. Decision making, orang tua membantu proses mengambil keputusan. Decision maker, anaklah yang pengambil keputusannya. Dan itulah yang namanya otoritatif. Ada lagi yang sebenarnya ekstrim yang jarang dibicarakan, tapi ini neglect ya. Seringkali anak-anak yang terabaikan. Dia begitu lahir seperti anak-anak jalanan, panti asuhan itu kan orang tuanya betul-betul tidak peduli. Itu juga seringkali menjadi pembicaraan juga. Maka satu hal yang penting bagi saya dalam mengasuh anak yaitu otoritatif sampai sekarang. Jadi kalau berbicara tentang pola asuh anak semenjak kecil itu kita dengan pola asuh otoritarian ya. Jadi anak ini istilahnya disupervisi, tapi dituntun dia juga bagaimana dia bisa membuat keputusan-keputusan dalam hidup dia. Dan khususnya itu untuk remaja yang sangat rentan rawan ya, biasanya untuk anak-anak putri, anak-anak laki-laki ya, itu biasanya kita kapan menjadi orang tua dan kapan menjadi sahabat dia supaya bisa terbuka. Nah, ini yang penting supaya tidak curcol ya terjadi. Sudah di online tapi curhat dengan mama papanya sendiri. Nah, Mas Karol, kalau seperti itu, saya bertanya lagi. Keluarga sangat dekat dengan sebuah pendidikan, bukan? Ya, betul. Pertanyaannya, kalau tadi pola asuh yang ideal, sejauh mana sih pendidikan yang ideal itu sebenarnya?
Bagus, pertanyaan menarik sekali ya. Justru karena inilah pendidikan sebagai keluarga, peran, tugasnya, misinya sebagai keluarga, ada 3 tahap ya dalam pendidikan. Tahap pertama tahap jangka jauh, di mana dia harus mengasuh mendidik mulai sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan sampai dia sudah hidup berkeluarga lagi. Ya, jadi yang menyeluruh pendidikan yang jangka panjang. Ada pendidikan jangka menengah, di mana pendidikan itu yang tahap demi tahapnya, ya, di mana dia harus menyekolahkan, mendampingi dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu tahap jangka dekat, yaitu di mana dia mempersiapkan kalau anak itu pacaran dan mau menikah, di mana ada pembekalan perkawinan. Karena sampai sekarang itu tidak ada sekolah hidup berkeluarga. Betul. Ya, tiba-tiba langsung secara alami hidup keluarga menjadi orang tua, dan kalau orang tidak siap menjadi orang tua, apa yang terjadi? Anak menjadi korban orang tua kebanyakan. Apakah ini sebuah fenomena yang sering terjadi di Ya, Indonesia? banyak. Jadi ketika mereka belum siap menjadi orang tua, maka seringkali anak diterlantarkan atau anak menjadi korban. Ya, karena dia orang tuanya masih muda, dia pengen bermain terus sehingga anak ditinggal terus, atau sebaliknya anak jadi korban eksperimen ya. Korban eksperimen. Lalu yang menarik, kita sudah berbicara keluarga yang bermasalah. Ya. Kita pengen tahu nih, ya kan, pemirsa. Sebenarnya keluarga yang harmonis itu seperti apa sih, Mas? Kalau sebenarnya keluarga yang ideal itu tidak ada ya. Biasanya ada di istilah ini antara impian dan kenyataan. Tapi setidaknya yang mendekati ideal itu ada keluarga harmonis punya tips sebenarnya ya. Atau keluarga, mungkin bisa di-sharing dengan para pemirsa yang sedang menyaksikan. Kalau keluarga yang harmonis itu minimal 1 ya. Kalau cekcok itu biasanya yang biasa ya. Ya, artinya bumbu, orang Jawa bilang bumbu untuk supaya bagus ya. Tapi kalau bumbu setiap hari itu menjadi menu ya. Jadi temanya itu tema cekcok. Kadang sering kehabisan cekcok. Tapi cekcok di sini dinamika, perbedaan itu, maka ada menghargai perbedaan itu bagus. Ya, karena nanti dari perbedaan, karena sejak awal mula dia menikah ada perbedaan dan dia harus menghargai, menerima perbedaan itu, meskipun ya ada modelnya menghargai itu ya. Prinsip diingat tapi cinta tetap dekat. Ya, dalam perbedaan. Yang kedua, keterbukaan. Bagaimanapun juga kalau dalam keluarga tidak ada keterbukaan ya, bangkai aja ditutup masih bau ya. Apapun nanti, maka keterbukaan itu penting. Kunci perkawinan akan bertahan lama kalau ada keterbukaan. Ya, lalu ada kesetiaan. Nah, fenomena yang sering kali terjadi, keluarga itu hancur kebanyakan karena ketidaksetiaan dan ketidakdewasaan. Dan manajemen. Manajemen dia mengatur keluarga itu dari manajemen waktu dan juga manajemen ekonomi. Nah, tapi yang menarik tadi, ketidaksetiaan sekarang menjadi yang nomor 1. Ketidaksetiaan. Karena ada kesempatan peluang di mana-mana orang memiliki pasangan lebih dari 1. Nah, apalagi dipopulerkan, maksud saya, dipopulerkan kalau ada orang menikah dengan banyak orang bisa. Mas Karo, sayangnya nih, saya masih pengen ngobrol terus sama Mas Karo, tapi waktu kita terbatas. Mas Karo mungkin bisa ngasih sebuah wejangan atau yang apapun bagi saya dan khususnya para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, tips and trik sangat-sangat simple tapi mengena ke semua orang dalam waktu 10 detik. Baik, Mas Sisa dan para pemirsa, membangun keluarga yang utuh, tangguh dan tanggap terhadap tantangan zaman. Membangun keluarga yang utuh berarti bagaimana di sisa-sisa waktu yang ada harus membangun yang secara efektif dan intensif. Bukan perjumpaannya yang banyak, tapi intensitas kedalaman dalam perjumpaan itu. Maka karena ketika mobile ya, dunia seperti ini butuh itu. Lalu yang kedua, selain membangun keluarga utuh tangguh tadi, membangun keluarga yang seimbang, di mana dia tidak hanya melulu mencari hidup materi, tapi dia juga lebih kehidupan rohani yang menjadi sandaran kekuatan di situ. Lalu kemudian kalau saya mengusulkan juga dalam hidup keluarga ini juga yang utama adalah banyak belajar dalam hidup keluarga ini, karena tidak ada sekolah keluarga. Jadi tetap terus belajar. Ya. Keluarga adalah sebuah tempat. Kadangkala kita pengennya mengajar anak, tapi justru kita seringkali belajar lah dari anak kita masing-masing. Waduh, menarik banget, tapi sayangnya kita harus akhiri dulu nih ngobrol-ngobrol kita kali sampai ini. ketemu nanti lagi. Oke pemirsa, sayangnya kita sudah berada di penghujung acara. Keluarga menjadi sebuah masyarakat yang sangat penting. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita akan terus kembali ke sebuah keluarga. Keluarga, tempat pertama kali kita belajar dan terus akan mengajar kita untuk tetap terus belajar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Getting Close with Psychologist. Terima kasih Mas Karo. Terima kasih Mbak Aisyah.